Gara-gara kita berbuat dosa, yang makan buah dari dosa itu bukan cuma generasi kita, tapi generasi kedua, 3, dan 4. Akibatnya apa? Generasi selanjutnya itu kayak gak sukses, penuh dengan petaka di hidupnya, sampai generasi keempat. Itulah perjanjian dengan setan. Dosa itu ada kutuk keturunan. Tapi di dalam Kristus, kutuk itu dipatahkan. Katakan amin. Kita gak lagi hidup di dalam kodrat kutuk keturunan, tapi di dalam Kristus, kita ini bahkan bisa mengalirkan berkat keturunan. Tapi anehnya, sekalipun kita di dalam Kristus, tapi kenapa tidak sedikit dari orang-orang Kristen justru hidupnya hancur? Kalau kita mau selidiki, itu karena ada respon yang salah terhadap Tuhan. Respon yang benar itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tapi kebenarannya sebaliknya itu juga berlaku. Respon yang salah itu juga bisa mengubah berkat menjadi kutuk. Coba kita buka sama-sama di 1 Samuel pasal yang keempat. Ini adalah kisah bagaimana bangsa Israel itu mengalami kekalahan yang sangat tragis. Ya, mereka itu tiap kali perang sama Filistin selalu mengalami kekalahan, dan ujungnya ketika tabut Allah itu dibawa di medan perang, sangkanya mereka menang, tapi justru mereka itu mengalami kekalahan besar. Sampai-sampai 30.000 orang mati. Dan bukan hanya itu, tabut perjanjian, yaitu lambang dari kehadiran Tuhan, itu dirampas. Bukan hanya tabutnya dirampas, tapi imam-imam yang membawa tabut itu, yaitu Hofni dan Pinehas, juga mati. Dan ketika sampai kabar di telinganya Imam Eli itu langsung terkejut dan langsung jatuh dari kursinya, langsung meninggal dunia. Dan menantunya yang waktu itu mau melahirkan, akhirnya melahirkan dalam kondisi kesakitan, lalu dia menamai anak itu Ikabod. Kemuliaan Allah meninggalkan Israel. Pertanyaannya, kenapa sampai bangsa pilihan yang seharusnya mewarisi janji penyertaan, kok ditinggal sama Tuhan? Jika mereka itu kalah dan sampai dalam kondisi tragis. Ternyata kalau kita selidiki, itu akibat dari respon yang salah. Nah, hari ini ada 3 respon yang akan kita pelajari, yaitu respon dari anak-anak Imam Eli, respon dari Imam Eli sendiri, dan yang ketiga adalah respon dari para tua-tua atau para pemimpin bangsa. Are you ready? Yang pertama, kita lihat respon dari anak-anak Imam Eli. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli? Ternyata anak-anak Imam Eli ini melakukan dosa besar. Menghujat Tuhan, tidak menghormati Tuhan, seks bebas di bait suci. Bukan hanya itu, mengambil korban bakaran untuk dirinya lemak-lemaknya, dan menyebabkan umat Tuhan itu menjadi enteng sekali melanggar perintahnya Tuhan. Dosanya besar sekali. Ketika diperingatkan oleh ayahnya, jangan begitu, gak didengar. Respon yang kedua, Imam Eli. Jadi Imam Eli ini punya dosa besar di mata Tuhan, yaitu anak-anaknya sudah berlaku bejat seperti itu, tapi Imam Eli tidak tegas memarahi mereka. Cuman dikasih tahu normatif aja, jangan begitulah, tapi gak dilakukan tindakan. Tidak ada disiplin, tidak ada pencopotan, dibiarkan. Dan di mata Tuhan ini dosa besar. Makanya Imam Eli dan keluarganya dihukum selama-lamanya. Nah, coba kita lihat respon dari Imam Eli. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara, kalau Anda lihat, ini kata-kata bagus banget. Let your will be done. Biarlah engkau perbuat apa yang dia pandang baik. Kelihatannya bagus, saudara. Tapi kalau Anda baca lagi dengan Roh Kudus, Anda tahu ini bukan bagus sikapnya. Ini tuh nantang. Ya, saya kasih tahu, Anda punya anak remaja. Tiap hari kerjaannya keluyuran, keluar, lupa waktu, bermain sama teman-teman gak jelas, sehingga pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah juga gak beres. Akhirnya Anda sebagai orang tua memberikan disiplin. Disiplinnya serius, tidak boleh lagi keluyuran keluar. Uang jajan tidak lagi diberikan. Tidak boleh nonton TV, YouTube dan sebagainya. Tidak boleh main gadget, disita. Disiplinnya serius. Lalu respon anak Anda gimana? Oke, gak boleh ini, gak boleh ini. Oke. Kira-kira darahmu naik gak? Apa yang Anda harapkan ketika Anda memberikan disiplin yang serius tadi? Anak Anda itu jadi remuk, lalu menyadari kesalahannya. Pak, ampuni aku Pak, aku sadar Pak, aku sudah begini. Harusnya begitu kan? Tapi bukannya remuk dan menyadari kesalahannya, minta ampun sama papa mamanya. Tapi malah apa? Oke. Inilah yang Imam Eli lakukan. Harusnya dia itu langsung sadar kesalahannya, langsung dia itu pecat anak-anaknya, hukum anak-anaknya, langsung mukanya ke tanah sambil minta ampun sama Tuhan. Tapi yang dilakukan Imam Eli, dia Tuhan, biar dia melakukan apa yang dia pandang baik. Dia tetap anaknya gak didisiplin, dia juga gak mau bertobat dan gak mau berubah. Ini namanya menantang Tuhan. Respon yang ketiga, respon dari para tua-tua bangsa. Itu Samuel pasal yang keempat. Jadi orang Israel itu udah berkali-kali kalah lawan orang Filistin. Lalu para tua-tua itu berkumpul, lalu mereka ngomong gini, mengapa Tuhan itu membuat kita kalah? Oke, kita bawa tabut perjanjian supaya Tuhan menyertai kita, membuat kita menang, dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Tabut perjanjiannya dibawa, bukannya menang, tapi malah kalah total 30.000 yang mati, lalu tabut perjanjian dirampas. Saudara, di sini apa yang kita pelajari? Coba Anda lihat, respon para tua-tua itu bukannya mengevaluasi
diri, apakah ada yang salah dari pihak kita? Tapi ini malah mengevaluasi Tuhan. Mengapa Tuhan membuat kita kalah? Coba bawa tabut perjanjian, kita kasih kesempatan kedua bagi Tuhan untuk menolong kita. Saudara, lengkaplah. Anak-anak Imam Eli nggak mau mendengarkan teguran. Imam Elinya nantang, nggak mau bertobat. Para tua-tua malah ngevaluasi Tuhan. Itulah sebabnya bangsa ini hancur karena respon yang salah. Saudara, kita akan belajar dari Saul dan Daud. Saul itu memiliki respon yang salah. Saul itu melakukan dosa yang besar sampai Tuhan itu menyesal menjadikan dia raja. Apa, saudara? Satu kali Tuhan itu memberikan kemenangan terhadap Amalek. Tuhan kasih perintah langsung, semuanya ditumpas, jangan disisakan, termasuk binatang-binatangnya, tumpas semua, rajanya bunuh. Nah, yang dilakukan oleh Saul, prajuritnya ditumpas, binatang-binatangnya memang ditumpas, tapi nggak semuanya. Yang bagus-bagus disimpan. Yang ketiga, rajanya nggak dibunuh. Intinya dia itu menolak langsung perintah Tuhan. Tuhan marah, Tuhan kirim Samuel untuk tegur. Apa responnya Saul? Dia berani ngomong sama Samuel, aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Berarti dia itu gak ada perasaan salah sama sekali. Tapi namanya nabi, dia gak puas dengan jawaban begitu. Dipepet terus. Lalu apa yang terjadi? Ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi ini masih ngeyel, masih merasa aku melakukan firman Tuhan, aku denger loh. Ayat 21. Tapi rakyat mengambil dari jaran kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, yang dikhususkan untuk kutumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Nah, di titik ini dia ngeles. Rakyat kok yang ngambil, tapi rakyat mengambil itu untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi masih rohani alasannya. Makanya kalau Anda baca di ayat selanjutnya, Samuel ngomong, taat itu lebih baik daripada korban. Dosa tidak mendengarkan suara Tuhan atau tidak taat itu sama seperti dosa sihir atau bertenung. Nah, setelah Samuel ngomong, berkatalah Saul kepada Samuel. Nah, kali ini Saul mengakui berdosa. Ku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Coba Anda lihat patternnya enggak? Aku memang salah, aku telah berdosa, tapi aku aku memang salah, aku telah berdosa, tetapi tunjukkan juga hormatmu kepadaku. Ciri orang yang ngaku dosanya palsu itu selalu diakhiri dengan koma dan tetapi. Aku memang salah sih, tapi kamu juga salah. Ya, aku memang pakai narkoba, tapi itu karena orang tuaku gak perhatian sama aku. Ya, aku begini karena orang lain begitu. Itu namanya menyamakan kedudukan. Supaya apa? Impas. Oke, aku salah, kamu ya salah loh. Bukannya mengakui kesalahan titik, tapi sibuk membela diri. Saudara, semakin Anda membela diri, semakin Anda ngomong, aku memang berdosa, tapi aku memang salah, tapi semakin Tuhan itu muak dan enek. Dan itulah sebabnya Saul akhirnya disingkirkan, tapi beda dengan Daud. Daud itu juga melakukan dosa yang serius. Bukan hanya tiduri istri orang, tapi dia juga bunuh suaminya. Itu jahat. Waktu dia ditegur Nathan, Daud, aku telah berdosa, aku salah. Titik, gak ada pembelaan diri, gak kasih alasan. Makanya hari ini Bapak Ibu, respon kita itu menentukan. Apakah kita ini memberontak, mau mendengar atau mau bertobat? Termasuk respon kita terhadap teguran, masukan atau arahan dari kepemimpinan. Makanya Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Di sini Anda bisa tahu kenapa Saul tidak punya kesempatan kedua, tapi kenapa Daud memperoleh belas kasihan Tuhan. Karena respon yang benar.